Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadini Andriani dengan NIM B119230 dari kelas A dalam mata kuliah Hukum Perizinan. Di sini saya akan membahas mengenai beberapa hal, yaitu yang pertama dasar hukum AMDAL, yang kedua perkembangan kasus pencemaran lingkungan tahun 2015 sampai dengan 2021, lalu presentasi kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan, yang keempat jumlah penduduk dan total volume sampah di Provinsi Jambi, yang kelima grafik kebakaran hutan dan lahan di Indonesia di tahun 2016 sampai dengan 2021, lalu pergeseran lahan yang ada di Indonesia tahun 1998 sampai dengan 2021, dan yang terakhir indeks standar pencemaran udara. Seringkali kita mendengar istilah AMDAL apabila orang-orang membicarakan mengenai perizinan. AMDAL sendiri adalah akronim dari analisis mengenai dampak lingkungan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, AMDAL adalah suatu kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha tersebut. Yang terbaru mengenai dasar hukum pelaksanaan AMDAL adalah PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, yang merupakan pengganti pada PP 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. Pada saat ini, peraturan atau dasar hukum pelaksanaan AMDAL atau landasan AMDAL adalah UU PPLH dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja, itu PP 22 tahun 2021 dan Permen KLHK nomor 18 tahun 2021. Mengutip dari keterangan KLHK, pemulihan lingkungan dilakukan melalui pengembangan lahan basah buatan. Metode ini merupakan pembangunan ekosistem buatan yang didesain khusus untuk memurnikan air tercemar dengan mengoptimalkan proses fisika dan biokimia yang melibatkan tanaman, mikroba, dan tanah yang tergenang air. Beberapa perusahaan pertambangan telah menerapkan cara ini, yaitu salah satunya PT Bukit Asam. Pemulihan lahan akses terbuka selama 2016 sampai dengan 2021 dilaksanakan dengan total pemulihan seluas 105.196 hektar. Pada tahun 2021 dilakukan pemulihan di 4 lokasi, yaitu Padang Pariaman, Malang, Kuningan, dan Landak, dengan total pemulihan seluas 34,4 hektar. Sementara di perairan pemulihan lingkungan dilakukan sejak tahun 2015 sampai dengan 2021 di 31 lokasi dengan total luasan pemulihan sekitar 10.582,40 meter persegi. Pada tahun 2021 dilaksanakan pemulihan di 4 lokasi, yaitu di Berau, Bintan, Ambon, dan Ternate. Lebih lanjut, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sigit Harwinarto menjelaskan terkait upaya pengendalian pencemaran yang terus berjalan melalui berbagai macam program seperti pembangunan fasilitas pengolahan air limbah dan pemantauan pencemaran lingkungan. Ia mengungkapkan, kami sudah memiliki sistem pemantauan yang sifatnya 24 jam non-stop untuk pemantauan kualitas air, udara, emisi, dan efluen dari industri. Kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan, yang pertama yaitu permasalahan sungai yang tercemar. Selama 5 tahun belakangan ini, setidaknya 64 dari 470 daerah aliran sungai mengalami kondisi yang kritis. Jika semakin banyak limbah dan sampah yang terdapat di sungai, maka aliran sungai akan terganggu sehingga dapat menimbulkan banjir saat hujan deras. Selain itu, limbah akan meracuni organisme sungai, mulai dari hewan dan tumbuhan, sehingga ekosistem sungai menjadi terganggu. Yang kedua, kerusakan hutan. Berbagai LSM peduli lingkungan mengungkapkan kerusakan hutan mencapai
1.600.000 sampai dengan 2 juta hektar per tahun. Dan lebih tinggi lagi, data yang diungkapkan oleh Greenpeace bahwa kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3.800.000 hektar per tahun, yang sebagian besar adalah penebangan liar atau illegal logging. Tentu saja jika hal ini dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan berkurangnya kawasan hutan di Indonesia yang berakibat pada ketidakstabilan ekosistem. Yang ketiga, abrasi. Kegiatan-kegiatan seperti pengambilan pasir pantai, karang, serta perusakan hutan-hutan bakau menjadi penyebab abrasi yang nantinya berkaitan dengan kerusakan laut dan pantai. Tentu saja jika dibiarkan terus-menerus, maka kelestarian laut dan pantai di Indonesia semakin berkurang. Apalagi wilayah Indonesia sebagian besar merupakan lautan. Yang keempat, pencemaran udara. Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak industri dan transportasi yang ada saat ini. Meskipun hal ini merupakan sebuah kemajuan, namun nyatanya memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan karena menyebabkan terjadi pencemaran udara. Indonesia sendiri menempati peringkat ke-17 negara di dunia dengan polusi udara terburuk di dunia dengan konsentrasi PM2,5 tertinggi yaitu 34,3 gram per meter kubik. Mengutip laporan kualitas udara dunia dari IQR 2021, posisi tersebut juga menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 1 yang paling berpolusi di kawasan Asia Tenggara. Yang kelima, pencemaran tanah. Tidak hanya air dan udara saja yang dapat tercemar, namun tanah juga bisa tercemar dengan bahan-bahan yang dapat merusak kualitas tanah. Permasalahan lingkungan hidup biasanya hal ini terjadi akibat pengambilan tambang yang berlebihan, pembuangan sampah-sampah yang sulit diuraikan, dan masih banyak lainnya. Untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan usaha pelestarian tanah dan hutan melalui tata guna lahan, peraturan mengenai TPTI atau Tebang Pilih Tanam Indonesia, reboisasi, serta pengolahan sampah agar dapat terurai dengan baik. Pemerintah Provinsi Jambi tahun ini menargetkan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dalam kebijakan strategi pengelolaan sampah daerah atau yang disebut Jakstrada sebanyak 173,2 ton per hari. Dengan jumlah penduduk sekitar 3,25 juta jiwa yang tersebar di 11 kabupaten dan kota, memiliki potensi timbunan sampah mencapai 1.746 ton per hari. Nah, ini adalah grafik luas area kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan 2021. Luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sepanjang 2021 meningkat dibandingkan 2020. Berdasarkan data dari KLHK, hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia mencapai 354.582 hektar atau mengalami peningkatan 19,4% dibandingkan 296.942 hektar pada 2020. Secara kumulatif sejak 2016 hingga 2021, 3,43 juta hektar hutan dan lahan telah terbakar di Indonesia. Karhutla tahunan terburuk terjadi pada tahun 2019 yang membakar 1,6 juta hektar dan lahan di Indonesia. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan, tren penurunan lahan pertanian dari tahun ke tahun menjadi tantangan dalam mendorong ketahanan pangan nasional. Syahrul mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional, tren alih fungsi lahan pertanian di tahun 1990-an mencapai sekitar 30.000 hektar per tahun. Namun, pengalihan fungsi lahan ini menjadi semakin meningkat menjadi sekitar 110.000 hektar di tahun 2011 dan mencapai 150.000 hektar di tahun 2019. Syahrul bilang, pada dasarnya wewenang untuk memutuskan alih fungsi lahan ada pada pemerintah daerah.
Hal ini tertuang dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Indeks Standar Pencemaran Udara yang selanjutnya disingkat ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P14-Setjen-Kum1-7-2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara adalah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi parameter yang pertama partikulat PM10, yang kedua partikulat PM2,5, yang ketiga karbon monoksida, yang keempat nitrogen dioksida, yang kelima sulfur dioksida, yang keenam ozon, dan yang terakhir hidrokarbon.